kita mencoba untuk live streaming, coba untuk berjualan di sosial media seperti TikTok, ternyata responnya sangat bagus sekali. Jadi untuk latar belakang Gym Sunny sendiri, memang kita sendiri baru berdiri di tahun 2014 kemarin. Kemudian memang kita fokus untuk memproduksi produk-produk wanita, lebih ke tas, dompet, jam tangan, dan sekarang ada sepatu untuk wanita juga. Jadi memang kita lebih banyak lebih ingin supaya wanita Indonesia tetap stylish dan juga tetap tampil cantik seperti itu. Nah, kalau perbedaannya mungkin secara kualitas ya, karena kalau bisa dilihat memang produk kita rata-rata jenisnya memang kulit, dan itu kulit yang sintetis grade A, ya, itu kulit sintetis yang paling bagus ya, yang paling premium dengan harga yang terjangkau. Karena kalau dibilang kalau mungkin produk lain yang lebih murah juga banyak, cuma mereka biasanya kadang baru dipakai sebentar bisa gampang sobek atau cepat rusak seperti itu. Sementara kita udah banyak review yang bahkan ada yang bertahun-tahun masih awet tasnya seperti itu. Jadi itu yang membedakan, jadi secara kualitas dan juga harga. Kalau dari 2014 memang awal berdirinya, jadi memang awal berdiri itu memang kita lebih banyak merambah untuk reseller. Jadi memang kita memutuskan untuk program reseller pada akhirnya, dan itu memang membuka peluang bisnis terutama untuk wanita ya, karena kan kebanyakan kalau wanita bisa dibilang dibanding pria yang mempunyai bisnis sendiri itu masih sedikit. Jadi kita membantu para wanita Indonesia untuk mudah menjalani bisnis sendiri dengan dengan pengeluaran yang begitu kecil tapi pendapatannya begitu besar seperti itu. Nah, kemudian akhirnya karena secara produk kita juga bisa dibilang hampir setiap bulan kita selalu banyak produk baru gitu, otomatis juga banyak orang yang makin tertarik untuk join dengan reseller kita seperti itu. Jadi awalnya dari reseller, kemudian di tahun 2020-an pada awal awal COVID gitu, kita udah mulai merambah lagi ke online, jadi lebih ke marketplace. Kemudian juga kita lebih banyak di tahun lalu kita penjualan lebih tinggi tuh di live streaming. Pada akhirnya live streaming itu bisa dari TikTok dan Shopee, dan memang pada akhirnya mungkin karena orang bisa dibilang nggak bisa keluar pergi ke toko, jadi otomatis mereka lebih banyak spend uang dan waktu di sosial media. Jadi memang kalau aku bilang dari tahun lalu revenue paling tinggi itu dari live streamingnya sendiri. Sebenarnya live streaming udah agak menurun, tapi ternyata offline kita yang lebih tinggi seperti itu. Jadi memang beragam sekali kalau dibilang pencapaian kita. Jadi pencapaian kita memang di tiap tahunnya memang berbeda gitu, dan mungkin di tahun ini kita pencapaiannya akan membuka banyak store di seluruh Indonesia seperti itu. Oke, kalau komunikasi bisa ada dua arah. Mungkin pelanggan, kalau misalkan satunya mungkin pelanggan yang datang ke toko, biasanya mereka suka meminta bantuan tas apa sih yang paling cocok kalau misalkan aku pakai kuliah atau pergi ke kantor seperti itu. Ataupun kalau misalkan di online sendiri kayak live streaming yang lagi berlangsung, biasanya banyak tuh yang kayak komen, "Kak, aku mau ke kantor nih, cocoknya pakai tas apa ya?" Atau warna kulitku ini, aku biasanya cocok pakai tas warna apa ya, seperti itu. Itu kalau aku bilang sih lebih beragam kalau secara interaksi di online, karena di online lebih banyak orang yang mungkin selain mereka minta review produk juga, mereka juga meminta rekomendasi dari kita. Biasanya kita kita tes market dulu. Kita akan tanya ke beberapa orang, kalau misalkan Gym Sunny keluarin seperti ini, apakah menurut kalian seperti apa gitu. Nah, biasanya rata-rata kita pun membuat produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri gitu. Jadi memang kita juga takut juga kalau misalkan mengeluarkan produk ternyata tidak sesuai dengan pangsa pasar, juga akan sulit. Jadi kita akan coba trial ke beberapa orang untuk menanyakan, misalkan desain seperti ini oke nggak menurut kalian, seperti itu.
Oke, tantangan mungkin dari awal berdirinya mungkin lebih banyak ke reseller gitu. Jadi semakin banyak reseller pun sebenarnya juga kita kita secara tim internal juga mesti kuat, karena gimana pun kita juga harus bisa kayak menjangkau dengan banyaknya reseller ini. Otomatis semakin banyak kepala juga semakin banyak juga ide-ide dari mereka juga kan gitu. Terus kemudian pada masa COVID mungkin kita sempat agak jeblok juga, mungkin karena ya udah COVID gitu, semua orang lagi nggak bisa keluar seperti itu. Tapi ternyata pada saat kita mencoba untuk live streaming, coba untuk berjualan di sosial media seperti TikTok, ternyata responnya sangat bagus sekali. Jadi itu aku pikir suatu tantangan yang akhirnya bisa kita pecahkan sendiri, dan justru dari situ ternyata kita semakin viral, dan memang secara revenue hampir sebulan itu mungkin bisa lebih sampai yang di luar target kita gitu, seperti itu. Kalau peran sangat berperan sekali, karena memang basis kita lebih banyak ke digital juga. Mungkin lebih apa ya namanya, kalau saran aku mungkin lebih ditingkatkan secara kualitas, tapi overall sih oke banget, karena menurut aku live streaming juga butuh wifi yang lumayan kenceng juga, karena kalau mati juga itu akan mempengaruhi penonton juga, dan ya mempengaruhi pembelian juga sih sebenarnya. Terus untuk di kantor pun, di back office pun sebenarnya masih yang oke, karena kita juga masih bisa yang apa namanya bekerja dengan leluasa tanpa gangguan yang terlalu gimana banget, seperti itu sih. Overall oke sih aku dengan IndiBiz.